Selain untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang dan kewajiban jangka pendeknya, rasio likuiditas juga dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menetapkan rencana keuangan ke depannya, terutama yang berkaitan dengan kas dan hutang. Halo kawan Visto, selamat datang di video EduFast. Di video sebelumnya, kita telah membahas salah satu rasio keuangan, yaitu profitabilitas rasio. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas rasio keuangan lainnya, yaitu liquidity ratio. Liquidity ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Hutang jangka pendek ini dapat berupa hutang usaha, hutang pajak, hutang dividen, dan lain-lain. Rasio ini juga dapat menunjukkan seberapa liquid sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mampu membayar hutang-hutang dan kewajiban jangka pendeknya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut liquid. Apabila nilai likuiditas rasio adalah 1, maka perusahaan tersebut dapat dianggap mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Sebaliknya, jika nilai likuiditasnya kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dianggap kurang mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dana dari berbagai pihak. Dukungan dana ini tentunya dapat digunakan perusahaan untuk pengembangan usahanya. Selain untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang dan kewajiban jangka pendeknya, rasio likuiditas juga dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menetapkan rencana keuangan ke depannya, terutama yang berkaitan dengan kas dan hutang, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para manajemen untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Adapun jenis likuiditas rasio terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan yang mampu memenuhi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini merupakan rasio likuiditas yang paling sederhana. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin baik likuiditas perusahaan tersebut. Namun, angka current ratio yang terlalu tinggi juga tidak berarti baik. Tingginya nilai rasio lancar menunjukkan adanya jumlah kas yang cukup besar. Besarnya kas ini bisa disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atau karena perusahaan tidak mengalokasikan aktiva lancarnya dengan efisien, seperti berinvestasi. Contoh menghitungnya adalah sebagai berikut. Perusahaan A memiliki aset lancar sebesar 4,4 triliun rupiah dengan hutang lancar sebesar 2,1 triliun rupiah. Maka, cara menghitung rasionya ialah 4,4 dibagi 2,1 sama dengan 2,09 yang kita bulatkan menjadi 2,1. Artinya adalah jumlah aktiva lancar sebanyak 2,1 kali hutang lancarnya. Atau, setiap 1 rupiah hutang lancarnya dijamin oleh 2,1 rupiah aset lancar. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ini liquid. Sekian dulu ya video kali ini. Untuk rasio lainnya, simak di video berikutnya ya. Salam investasiku for better tomorrow.